Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan ini menceritakan bagaimana Yesus setelah dia menyembuhkan atau membuat mujizat orang lumpuh dapat berjalan, kemudian dia pergi dan dia melewati satu tempat atau rumah cukai, dan dia melihat Matius, pemungut cukai. Kemudian dia memanggil, "Mari ikutlah aku." Dan Matius akhirnya mengikuti Yesus, dan selanjutnya Matius mengundang dia makan di rumahnya. Dan Matius juga mengundang para pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa, tentu yang ada di kotanya. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang Farisi ketika melihat hal ini, mereka berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa dia makan dengan orang-orang yang berdosa?" Dan Yesus mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang Farisi ini, dan dia berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang yang sakit yang memerlukan tabib. Dan dia berkata, "Pergilah dan pelajarilah arti firman ini, bahwa yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang ke dunia ini bukan untuk memanggil orang benar, melainkan memanggil orang berdosa." Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa Yesus, sekalipun dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Suci, firman Allah berkata dia tanpa dosa ketika dia hidup di dunia ini. Dia mengatakan kepada orang-orang yang menentang dia, "Buktikan kalau aku pernah berbuat dosa." Dan mereka tidak bisa membuktikan. Tetapi sekalipun Yesus orang yang suci, Allah yang suci, Allah yang Maha Kudus, tetapi bukan berarti dia tidak mau melayani orang-orang yang berdosa. Dalam kisah ini dikatakan dia justru memanggil yang namanya Matius, pemungut cukai, dan dia duduk makan dengan para pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa. Dan luar biasa apa yang dilakukan oleh Yesus ini. Kalau kita melihat, dia membawa dampak yang luar biasa dalam dunia kekristenan. Ketika Matius bertobat, menyerahkan hidupnya kepada Yesus, dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan kita tahu dia menjadi salah seorang rasul daripada Yesus. Kemudian dia menuliskan Injil Matius yang menjadi berkat dan menyelamatkan banyak orang melalui tulisan-tulisannya. Ini satu hal yang luar biasa. Kalau kita membaca di dalam Alkitab bagaimana Yesus mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Yesus konsisten dengan perkataannya. Kalau dia datang, bahwa dia katakan bahwa dia datang untuk mencari orang berdosa. Kalau ibarat seperti dokter, dia akan mencari orang yang sakit. Itu dia tunjukkan dalam pelayanan. Banyak orang yang berdosa, banyak orang yang hidup dalam kegelapan yang mengikuti dia, yang mendengarkan pengajarannya. Dan setelah itu menerima dia sebagai juru selamat mereka secara pribadi. Salah satu, kalau saudara membaca dalam Lukas pasal yang ke-7, bagaimana ada seorang wanita yang terkenal berdosa di kotanya. Firman Allah berkata, dia menciumi kaki Yesus, dia membasahi kaki Yesus dengan air mata dan meminyaki dengan minyak. Tetapi tuan rumah Simon, seorang Farisi, tentunya dia melihat hal ini, dia merasa terusik. Karena dia berkata, kalau dia ini seorang nabi, pasti dia tahu perempuan ini seorang yang berdosa. Tetapi di sini kita lihat Tuhan juga tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran daripada Simon. Dan dia katakan, "Simon, Simon, aku masuk ke dalam rumah ini. Engkau tidak mencium aku, tapi perempuan ini mencium kakiku tanpa henti. Engkau tidak membasuh kakiku dengan air, tetapi perempuan ini membasahi kakiku dengan air. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi perempuan ini meminyaki kakiku dengan minyak." Dan Yesus memberitahukan kepada semua yang ada di tempat itu, dan dia memberitahukan juga kepada perempuan itu, karena dosanya yang banyak telah diampuni, karena dia telah banyak berbuat kasih. Sebab barang siapa banyak diampuni, maka dia juga akan banyak mengasihi. Dan inilah juga yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Kehidupan kita yang masih dalam kegelapan di waktu-waktu yang lalu, mungkin kita masih hidup di dalam dosa, baik dalam pikiran, perkataan, dalam perbuatan, tingkah laku kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada banyak dosa yang kita perbuat.
Dan Tuhan telah melawat kita, Tuhan telah menjamah kita, kita telah diampuni. Untuk itu akibatnya, maka kita harus sama seperti perempuan ini. Kita harus banyak berbuat kasih, banyak berbuat hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan saatnya lagi kita hidup pada masa lalu kita, artinya hidup dalam kedagingan, hidup di dalam dosa. Ingat, anak atau Yesus Kristus telah memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 36. Jadi jika anak telah memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Itu dia tunjukkan, dia buktikan ketika dia mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia menanggung dosa-dosa saudara, dan dia bangkit, dia naik ke sorga, dia menyediakan Roh Kudus kepada saudara. Untuk itu kita sebagai orang yang percaya, kita jangan hidup lagi di dalam dosa, melainkan kita harus mempergunakan kemerdekaan Kristus dengan kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebaikan. Jadi intinya, karena kita banyak diampuni oleh Tuhan, maka kita harus banyak juga berbuat kasih kepada sesama, menolong sesama pada masa-masa COVID-19 ini. Kesempatan untuk kita menolong, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kesaksian bagi orang lain. Dan saya percaya ini yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Dan kembali lagi, jangan kita meneladani orang Farisi dan ahli Taurat, di mana hati mereka bukan dipenuhi dengan belas kasihan, hati mereka bukan dipenuhi dengan kasih Kristus, kasih Allah, tetapi dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan kesombongan dan lain sebagainya. Dijauhkan itu dari hati dan pikiran kita. Kalau kita ingin melihat kehidupan kita menjadi berkat, kita diberkati dan menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang pada hari-hari ini, maka hati kita harus penuh dengan belas kasihan. Yesus katakan, pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan. Untuk itu, mari kita melakukan firman Tuhan ini, berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang, kepada mereka yang hidup dalam dosa. Layani mereka, beritakan firman kepada mereka, beritakan Injil kepada mereka, berdoa untuk keselamatan mereka. Dan saya percaya mereka akan melihat keselamatan yang Tuhan sudah janjikan akan diberikan kepada barang siapa yang percaya kepadanya. Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu akan digenapi dalam kehidupan orang-orang yang mendengarkan Injil dari saudara yang percaya kepada dia. Dan percayalah, Tuhan akan memberkati dan memelihara kehidupan saudara pada hari-hari ini, karena dia Tuhan yang setia dengan firman-Nya, dengan janjinya. Dia berkata, burung di udara tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal, tapi Bapa di sorga pelihara. Apalagi saya dan saudara, lebih daripada banyak burung di udara. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati kita pada hari-hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua pada siang hari ini. Haleluya.